Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wisata. Kembali lagi, saya Intan Rahmatika dan partner saya, Mas Program. Ya. Kembali hadir untuk menemani ngabuburit teman-teman yang ada di rumah nih. Oh ya teman-teman, pantengin terus ya, karena nanti akan ada hadiah khusus dari kami ya, Mas Bro ya. Giveaway ya. Caranya, follow dulu Instagram di bawah, yaitu Banyuwangi_tourism, lalu Banyuwangi Kuliner, dan subscribe YouTube-nya Banyuwangi Tourism. Nanti teman-teman yang kasih komentar atau pertanyaan terbaik akan diberikan giveaway yang dipilih langsung oleh admin kami gitu ya. Nah, sore ini nih kita langsung kedatangan teman kita yang gak asing lagi ya Mas Program ya. Sudah beberapa kali menemani Room of Journey. Ya. Kakak Olivia Gunawan. Halo. Halo. Mas Program. Ya. Biasanya manggil Pak Bram soalnya. Ya. Selamat sore ya. Sore. Menjelang ngabuburit nih. Ya. Hai Intan. Halo Kak Oliv ya. Ya. Kak Oliv bisa dong diceritain ini gimana sih dulu kok Kak Oliv milih catwalk atau kenapa nggak nyanyi, kenapa nggak ini? Ceritain dong Kak Oliv. Kalau dulu sih Olive sebenarnya nggak suka sama dunia model-model tuh, Olive nggak ada ketertarikan, cuman mama aja yang kayak ngasih dorongan, ngasih kayak motivasi, ini loh kayak bagus aja kalau arahnya lebih ke sini gitu. Jadi Olive juga ngikutin kayak kelas-kelas gitu, kelas catwalk, kelas kepribadian seperti itu. Ya. Sebenarnya tadi ceritain ya, lebih peran orang tua yang mengarahkan pada pernah nggak di waktu kecil itu punya cita-cita gitu ya? Cita-cita yang sekarang Olive ada sama yang kecil nih, dulu kan biasa kalau kecil-kecil tuh masih kecil mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi pilot. Nyambung nggak dengan sekarang? Enggak sih, nggak nyambung sama sekali. Nggak nyambung ya? Dulu kayak laki, maunya tuh kan papa polisi militer, terus Olive tuh pengen jadi polwan gitu, soalnya kan pakai seragam. Ini cita-cita kecil ya? Iya, masih kecil, pengen jadi polwan gitu, rambutnya pendek, pakai seragam rapi gitu. Cuman makin kesini kayak makin maunya tuh yang cantik-cantik aja, kayak lebih ke pengusaha gitu. Pengusaha kan bisa tampil apa ya, kayak yang kita mau elegan gitu, wanita karir lah ya. Iya kayak gitu. Jadi sekarang malah melenceng jauh dari itu, polwan itu tadi. Jadi singkat ceritanya cita-cita masa kecil dengan sekarang ini udah nggak nyambung jauh ya. Jadi mama, intinya mama waktu itu lebih ke motivasi, atau kan masih kecil ya, kadang kalau masih kecil itu kita melakukan dengan terpaksa gitu kan Mas Program ya. Dulu lebih ke motivasi atau ke terpaksa? Dulu itu aku udah suka, Olive udah suka sama foto model, cuman Olive cuma screenshot. Mulai tahun berapa itu atau kelas berapa? Itu gitu? SMP kelas 2, Olive suka sama Mbak Aris. Oh tadi kalau SD catwalk apa belum dunia itu belum ya? Olive nggak suka, SD tuh masih belum, cuman diarahkan sama Mama itu mau ke SMA. Oh iya. Jadi mau ke SMA itu Olive SMP kelas 3 itu udah mulai di les-lesin, ikut kelas-kelas gitu, di kadek, modeling, di Sela model gitu. Cuman kalau waktu kelas 2 tuh Olive sempet lihat-lihat foto model, ada Mbak Aris orang Banyuwangi, Olive ngefans banget sama dia. Tak screenshotin, tak ditaruh di laptop gitu. Mah dia pengen kayak gini ya. Iya, sebentar ya. Ini salah satu tutorial. Waduh, tutorial. Jadi gini, saya juga gitu dulu. Saya saat masa kecil menginjak dewasa, saya punya cita-cita. Ini apa yang disampaikan Mbak Olive ini juga mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di Room Journey ya, di semuanya. Saya dulu saya pengen punya mobil. Itu foto mobil, gue tampangin di laptop. Saya pandangin aja. Padahal nggak tahu gimana belinya, itu nggak tahu. Tapi Allah sekarang memberikan jalan keluar dan saya sekarang punya mobil. Nah, itu seperti ceritanya Mbak Olive tadi. Ya kan? Tadi ceritanya ngefans gitu ya sama orang, terus dipandengin, terus disimpan, diangen-angenin, terus itu jadi kenyataan. Mungkin di sini hanya Intan ya, yang cita-citanya terlalu kecil ya. Enggak, kalau Intan kan mungkin itu, bayangin cowok siapa kira-kira sampai jadi kenyataan apa enggak kira-kira. Kalau Intan itu lebih ke HP, Mas Program. Oh gitu ya. Jadi dulu itu pengen HP BB. Oh gitu ya. Tak simpen gambarnya BB kan dulu mahal ya. Oh iya. Tak simpen, akhirnya punya. Pengen iPhone, tak simpen gambarnya, akhirnya punya. Cuman sekarang belum mikir suami akhirnya kelak juga ya. Belum ya? Belum. Harus kan gitu ya, harus ya. Belum kalau harus itu. Ya. Harus diangen-angen juga kan gitu ya. Kan gitu Mbak Olive ya? Iya, Pak. Ya. Oke, itu pilihan terakhir lah hidup kita ya. Oke. Jadi netizen, pembelajaran adalah pertama, jika kamu ingin meraih sesuatu, maka angen-angen yang utama itu yang pertama adalah harus kita angen-angen dulu. Seperti Mbak Olive tadi. Nah, menginjak tadi itu ya,
ini Mbak Olive kan apa ya, lebih terkenal kalau orang Banyuwangi bilang itu berangkat dari seorang Jebeng. Nah, Jebeng itu di tahun berapa dan apakah itu merupakan titik puncak atau titik apa balik? Kalau Jebeng Tole itu Olive malah dulu ikut cuma sampai 25 besar, terus Olive nggak masuk, nggak lolos, nggak lolos. Tapi ada pijakan di Jebeng. Pernah ya ikut daftar cuman sampai 25 besar, terus waktu mau ke berapa besar gitu Pak, yang ada karantina itu Olive nggak masuk. Oh jadi hanya jadi waktu finalis 25 besar aja Olive, jadi bukan dari anak paguyuban Jebeng Tole Olive sendiri. Soalnya itu 1 tahun Olive down, enggak sampai 1 tahun sih, kayak berapa bulan Olive down, terus kayak di sama teman-teman cuma ada perundungan juga, dibully, kamu bodrek itu bodoh gitu, tapi bahasa bodrek, kamu nggak bisa masuk Jebeng Tole gini-gini. Akhirnya ada dari kakak-kakak dari HG Beauty Camp, dari Kak Hendra, Mbak Ica, itu juga motivasi Olive, terus kamu nggak usah gini-gini, mama juga ikut Putri Indonesia, Jawa Timur gitu. Olive nggak mau, soalnya Olive udah pernah gagal di daerah aja, Olive udah gagal di Banyuwangi aja udah gagal, apalagi Olive ke Jawa Timur gitu. Olive mikir kayak gitu, nggak mau. Itu Olive makan dikumpul sama mama sama Sandra, dikasih motivasi, udah ayo ikut. Enggak, Olive nggak mau. Itu terus daftar mau berangkat itu H-2 ke H-1 audisi Putri Indonesia Jawa Timur, Olive sempat nggak mau daftar, nggak jadi wes Kak. Olive jadi trauma itu berapa tahun kira-kira? Hampir setahun itu Pak saya Pak. Soalnya teman-teman tuh juga ngebully kan, gitu ya. Dari teman-teman. Karena Olive dengan seluruh kemampuan yang Olive miliki harusnya lebih dari 25 besar. Obsesi. Iya, batu kali itu sih seperti itu. Cuman Olive waktu ikut Jebeng Tole aja Olive kayak masih nggak pede gitu. Pak Olive tuh nggak pede, kayak sebenarnya Olive tuh bukan tipe anak yang kayak gini-gini untuk berbicara sama orang-orang penting, kayak di depan kamera gini-gini. Olive dulu paling takut di depan audien tuh, Olive paling takut gitu. Cuman semenjak ikut Putri Indonesia, terus ikut pelatihan seminar, Olive sekarang ya lebih bisa tenang gitu. Cuma Olive ini anaknya gugupan gitu. Iya. Jadi gini ya Mbak Intan ya. Jadi menurut saya sih ini pengalaman yang bagus buat semuanya. Jadi sebenarnya kegagalan itu tidak harus keberhasilan itu tidak. Di situ kita nggak boleh berhenti di situ aja. Tidak harus. Saya harus juara 1. Belum tentu yang juara 1 itu berhasil loh ya. Iya, benar. Belum tentu. Kita lihat juga Indonesian Idol, belum tentu yang juara 1 itu sukses. Iya. Kadang yang nggak juara malah rekamannya yang lebih hebat. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari sosok Mbak Olive juga demikian. 25 besar aja masuk finalis saja enggak. Tetapi mungkin sekarang salah satu anak muda milenial yang kita pandang dari sisi birokrasi maupun masyarakat yang paling sukses di dunia internasional adalah Mbak Olive. Saya kira ini kita patut apresiasi. Jadi nggak putus asa gitu ya. Betul. Kalau Intan kan nge-follow Olive ini sudah lama ya Pak ya. Sempet lihat snap pernah lomba bareng juga sama Intan Pak di Surabaya. Gitu ya? Kita dulu ikut Jatim Fair 2016 Jatim Fair, terus itu gimana, coba ceritain dulu. Itu lomba bocorannya. Lomba catwalk tuh Pak. Catwalk. Duta Batik Jawa Timur waktu itu ikut Jatim Fair itu ada kategori Duta Batik Jawa Itu yang masih lurus-lurusnya Mbak Intan ya? Iya, masih SMA. Masih lurus, bukan kurus loh ya, lurus. Ya, masih lurus. Itu masih perawan, Pak. Oh ya, masih. Oh iya, masih SMA. Intan kelas 1, saya kelas 2 SMA. Itu ke Surabaya, ya tanya sama Batik Pringgokusumo. Iya. Gitu, Pak. Itu jadi, di situ saya tuh dapat yang dapat juara siapa? Olive dapat juara lupa Pak, pokoknya juara 2 Pak. Yang menang itu Mbak Intan dapat Gresik atau orang mana gitu Pak? Dapat apa Mbak Intan? Intan favorit apa gitu? Dapat pengalaman saya Pak. Oh iya. Favorit kalau nggak salah Pak. Dapat pengalaman. Dapat pengalaman ya. Itu akhirnya, paling mahal loh Pak daripada piala. Makanya salah satunya kenapa akhirnya terjadi presenternya Room of Jury, salah satunya pengalamannya dari itu. Pengalaman dari mana? Dan itu saya pulang subuh langsung sekolah itu Pak. Jadi di sini masih ada eyeliner, masih ada masih lem bulu mata, itu saya langsung sekolah itu Pak. Wow, jadi betul-betul perjuangan tidak mudah. Benar. Gitu ya? Soalnya saya juga sekolah itu sering banget dispen gitu Pak. Di sekolahan itu. Kayak tapi untung ini ya sekolahnya. Dulu sekolahan saya itu enggak itu Pak. Semanta itu dulu enggak suka sama model-modeling, soalnya dulu pernah ada putri-putrian Semanta, cuman dia tuh hamil di luar nikah gitu Pak. Jadi sekolahnya saya ini akhirnya itu buruk, kayak udah nggak usah kayak gitu-gitu. Terus makanya saya mau lomba gini di Situbondo gini-gini. Alah apa emang kamu bisa mbak namanya sekolahnya gitu-gitu.
insya Allah saya bisa Bu, bisa menang, nanti saya bakal membawain nama Semanta. Akhirnya sampai saya lomba di Jakarta, terus saya menang, Jawa Timur menang, bawa piala bergilir itu di Taman Mini Indonesia, Jawa Timur menang, terus saya dapat penghargaan dari Pak Gubernur siapa namanya Pak Dekarwo. Oh, iya. Itu sekolahan saya, yang lainnya tuh Pak di Gedung Putih di Surabaya tuh SMA favorit di Surabaya, dari Malang. Dan Banyuwangi satu-satunya. Iya, satu-satunya Banyuwangi, SMA Negeri 1 Banyuwangi. Saya terharu Pak, kayak bangga gitu, nama sekolahnya saya dipanggil di Gedung Putih di mana? Di Surabaya gitu. Salaman sama Pak Dekarwo, itu bangga banget gitu. Liv, ini ngomongin ini ya, pernah gagal di Jebeng Tule gitu ya. Kan Intan kan nge-follow nih Pak, balik lagi ya, Intan nge-follow sempet nyimak kan ya Pak. Yeah. Olive ini pernah kalau nggak salah setelah nggak lolos Jebeng Tule ini tadi, gagal di Jebeng Tule, terus ini ya kursus bahasa Inggris di kampung Inggris ya. Mungkin itu salah satu cara pembuktiannya Olive ya. Kalau kursusnya itu Olive mau ke internasional ini baru tak pikir-pikir, kan Olive dulu nggak suka banget sama bahasa Inggris. Dulu waktu sekolah itu bahasa Inggris saya jarang banget masuk kelas Pak, jadi nggak suka kan, memang benci gitu. Soalnya guru kan ada biasanya gurunya nggak enak, jadi kayak nggak nyambung, nggak menarik, nggak menarik, kayak membosankan gitu. Terus saya mau belajar dari Pare ini dari SMA, cuman takut tuh Pare itu kayak gimana ya, Kediri itu kayak ya? gimana gitu. Akhirnya saya waktu mau berangkat ke MMTCU ini Miss Tourism, saya nyempetin 2 bulan ke Pare. Terus ternyata di sana tuh ya asik-asik aja gitu belajar bahasa Inggris, cuman lebih emang ditekankan sehari-hari itu pakai bahasa Inggris gitu, jadi cepat belajarnya. Karena lingkungannya juga mengajarkan bahasa Inggris setiap hari, ya, terpaksa. Kalau ngomong satu kata kena 2.000 punishment-nya. Nah itu, jadi kan karena kebiasaan. Saya melihat kemarin juga gitu. Saya dengan teman-teman tuh di pesawat, ada anak kecil pintar sekali bahasa Inggris, masih kecil udah pintar bahasa Inggris. Karena emang dia lingkungannya sudah orang tuanya dari Inggris gitu. Jadi begitu. Akhirnya pikiran kita, kenapa anak kecil aja bisa bahasa Inggris? Karena lingkungannya sudah berada di lingkungan itu ya. Karena orang tuanya dari Inggris semua ya. Jadi itu. Ya selama terpaksa. Makanya kalau kita biasa di sini wong osing, yo isone osing akhirnya. Tapi karena Mbak Olive ini selama 2 bulan mengguru berada di Pare, dan setiap hari harus bahasa Inggris ya. Mau nggak mau. Menjadi biasa. Saya masih belajar Pak, ikut kelas online. Gitu. Tapi pulang kan ibu bapaknya nggak diajak ngomong bahasa Inggris terus kan? Kita udah nulis kayak gitu Pak. Tapi nggak ada yang mau baca ya Pak, katanya susah nih apa bacanya gitu. Oh gitu ya. Mungkin lebih gampang ngerajang keripik. Iya. Oke, setelah ini kita akan lanjut lagi teman-teman sobat wisata Room of Journey Lovers, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi saat lagi. Terima kasih untuk teman-teman masih stay tune on our room. Baik lagi nih Mas Bram. Tadi gimana obrolannya kita, obrolan seru ya, makin sore makin seru apa ini cuma perasaan saja? Ya makin seru lah, karena kan ini berbagi suka dan duka. Tadi bagian juga bagaimana Mbak Olive itu sudah pernah mengalami down. Akhirnya dia pernah down, ini kan pembelajaran. Pernah dibully, tetapi dia bangkit. Nah ini kita ngelihat nanti bangkit ini terus menginspirasi banyak orang. Apalagi kondisi sekarang ini kan juga banyak yang down nih, tentu banyak jalan keluar dan salah satunya bisa kita ambil hikmahnya dari kisahnya Mbak Olive ini tadi ya. Olive, nih pengalaman ini ya lomba atau event kali ya yang mengesankan untuk Olive itu gimana? Kalau Olive itu waktu udah kan dulu kan SMP Olive ikut les-les aja, terus Olive SMA itu baru kayak berani buat ikut lomba gitu Pak. Jadi ada Banyuwangi Batik Festival itu pertama kali event Banyuwangi, lomba fashion di Banyuwangi. Tapi itu sama sekolahan disuruh ikut, terus mama juga dukung, ya udah Olive ikut. Nah waktu pemilihan desainer di Dispar itu nggak ada yang milih Olive, desainer batik-batik itu dari batik-batik mana aja tuh nggak ada yang milih Olive. Olive diem aja di pojok sama temannya Olive ada. Gak ada yang milih waktu di sini Pak, waktu memilih yang desainer dari model-model. Itu masih saya kadisnya apa enggak kira-kira? Nggak tahu, lupa Pak. Moga-moga jangan BBF, ya. BBF pertama Kak. Iya. BBF pertama. Oh iya. Sudah. Iya. Akhirnya Olive ditarik sama Pringgo Kusumo tuh dibawa, terus akhirnya dibikinin Budesi, baju. Ya, Budesi. Olive dibikinin baju kayak unik gitu pokoknya, karena katanya mukanya Olive
dulu tuh kan tirus gitu Pak, aneh. Jadi Olive itu kan makanya aneh gitu Pak. Jadi bagus yang dipakai baju yang aneh-aneh gitu. Udah Olive itu sebenarnya nggak nyangka itu cuman ikut les di Om Sela itu cuman pertemuan 3 kali belajar tapi sampai jam 11 malam saya pulang dari jam 5 dari jam 4 itu pokoknya tuh capek amat. Berarti itu titik awal Olive belajar catwalk. Enggak, itu udah cuman Olive memperdalam ya. Menggali lagi lomba karena mau lomba, jadi Olive menggali lagi kayak gimana sih enaknya pos-posnya gitu. Makanya ke Om Sela juga itu 3 kali pertemuan, terus besoknya udah lomba. Itu sebenarnya nggak nyangka tuh gemeteran Olive itu, soalnya yang pesertanya tuh kan yang SMA itu ada 200 kan BBF pertama itu, terus Olive dipanggil juara 2 tuh kayak cengeng gitu. Kok menang gitu, kok menang Olive. Mungkin Olive merasakan anak seperti apa? Ada yang bagus, soalnya teman-temannya Olive juga ada yang model dari TK gitu, dari SD. Itu pasti yang menang itu pasti yang menang. Waktu pengumuman Olive juara 2 tuh benar-benar kaget gitu. Jadi itu pertama kali BBF yang pertama kali tuh Olive juara 2. Dan itu titik balik. Titik itu dari situ Olive kepercayaan puncak kepercayaan. Mulai lagi percaya, ternyata aku bisa gitu ada di dunia modeling. Terus akhirnya sama Om Sela sama Mas apa didukung lagi buat ikut lomba-lomba yang lain gitu. Yang tadinya sudah down. Down ya, takut gitu kan Pak, soalnya banyak teman-teman yang dari SD yang pasti skillnya mereka lebih dari Olive gitu. Ngomongin ini tadi ya yang desainer nggak milih gitu. Mungkin Olive ini Mas Bro sebelum ini ya menurut kacamatanya Intan aja ya. Sebelum di Miss Tourism ini, Olive ini nggak mawai model gitu ya. Kalau lagi jalan, kalau lagi duduk itu gimana ya? Nggak enak gitu ya. Dilihat itu kalau jalan kan Olive bungkuk, nggak enak, nggak mawai model gitu. Mungkin teman-teman desainer mungkin dulu ngelihatnya gitu ya. Cara duduknya aja nggak mawai model, cara jalannya nggak mawai model. Gitu. Biasa aja gitu. Kalau misalnya udah nggak lagi sekolah ya udah berarti aku siswa. Kalau aku lagi kuliah ya udah berarti aku mahasiswa. Ya nggak mungkin kan kalau pakai seragam, agak beda lagi kalau misalnya Olive lagi ngejob ya udah berarti aku yang lagi ngejob, aku ya harus profesional ya. Profesional berarti. Cuman kalau lagi kuliah ya ini aku mahasiswa, aku ya ngobrol sama temanku ya layaknya aku sama mahasiswa, kayak ya gimana kita sama dosen gitu. Kalau lagi sekolah ya sekolah tetap sopan gitu. Kalau emang kayak gitu, karena Olive dulu tuh SD tuh paling tinggi, aku dulu TK tuh paling tinggi, apa daplok dan namanya dulu. Daplok dewe aku kimbengan iku. TK aku tuh di TK sini mah. Jadi aku paling tinggi sendiri sebenarnya aku juga seumuran sama kamu Tan. Ya memang seumuran. Jadi aku TK itu aku loncat karena aku nangis. Saya tuh paling tinggi sendiri Pak dulu TK. Jadi aku nggak mau TK terus nyanyi tuh. Akhirnya saya dinaikkan SD sama mama saya. Jadi sebenarnya saya lulusnya bareng sama Intan Pak. Cuman saya TK-nya loncat akhirnya. Saya lulus duluan. Itu loncat gimana? Loncat ke pagar apa loncat? Iya loncat ke pagar gitu Pak. Saya nggak mau. Loncat ini maksudnya. Loncat ya. Jadi event yang atau lomba yang paling terkesan menurutnya Olive ya Banyuwangi Batik Festival pertama kali itu ya. Itu titik balik Olive mempunyai kepercayaan kembali setelah hampir di festival sebelumnya jatuh dan bikin drop. Itu lomba pertama sih Pak itu Pak. Jadi sama orang-orang tuh kayak diyakin tuh kan kamu bisa, ayo wes. Iya, artinya gitu. Olive menemukan kepercayaan diri di titik itu. Padahal sebelumnya sudah down. Iya. Terus makanya nyoba lomba-lomba lagi. Nah setelah titik itu, apalagi yang Olive setelah ibaratnya punya apa ya, kepercayaan diri yang luar biasa. Nah, setelah itu ikut pada kompetisi apa? Nah sekarang ini kan kita mulai tadi kan mungkin pemirsa bertanya-tanya sih, itu apa sih, mahkota apa sih yang di atas? Apa sih yang mahkota? Itu apa sih gitu loh. Mungkin bisa dijelasin sampai ke titik puncak itu tahapannya, fasenya bagaimana? Dari itu dulu kan saya ikut Putri Indonesia Jawa Timur itu dapat 5 besar sama Putri Berbakat. Nah habis itu setahun itu kontrak nggak boleh ikut event-event lagi. Akhirnya setelah putus kontrak Olive nyoba buat ikut Miss Model Indonesia. Nah itu nyoba, alhamdulillah tuh menang Pak. Jadi ada 3 juara itu, 1, 2, 3 itu dikirim ke ajang internasional semua. Nah alhamdulillahnya Olive yang juara 1 dikirim ke Myanmar itu, Miss Tourism and Culture Universe. Jadi yang juara 2 itu nggak mewakili sekolah atau kampus enggak. Jadi, personal. Iya personal individu sendiri gitu. Daftarnya juga online gitu Pak. Jadi kayak
ngirim-ngirim foto portofolio gitu-gitu sih. Yang buat Olive yakin, iya aku ikut ini. Itu apa? Itu juga nggak yakin. Olive tuh orangnya nggak percaya dirian apa sebenarnya. Aku nggak percaya dirian. Insecure gitu ya. Takut ya, jadi takut gitu. Jadi mungkin saya nambahin ya. Olive ini sebetulnya kan ini pemilihan putri itu kan banyak di dunia ya. Ada putri Indonesia, ada Miss apa namanya? Miss Earth, Miss apa lagi? Miss Tourism. Nah, terus ini Miss World, Miss World, banyak juga. Tetapi perlu dipahami bahwa Olive ini adalah juga salah satu talent yang oleh pemerintah daerah itu betul-betul juga dikader. Kenapa dikader? Karena kita melihat potensi anak lokal. Jadi kamu-kamu yang punya potensi luar biasa, nanti jangan sungkan-sungkan, jangan minder. Kita banyak jalan untuk menguatkan teman-teman yang punya potensi. Salah satunya adalah Olive. Olive ini pernah kita kirim ke Spanyol juga, barengan dengan saya 2016 untuk UNWTO. Ya, saya kebetulan presentasi di sana untuk kejuaraan dunia. Dan saya juga sama, Olive juga kita kirim. Ada lagi di mana? Kemarin di negara mana? Di Rusia. Di Rusia. Ke Swiss. Untuk Banyuwangi Tukang Rival, mempresentasikan Banyuwangi termasuk di Indonesian Festival Gandrung dan sebagainya ya. Sebagainya. Jadi teman-teman netizen nggak usah khawatir. Ini salah satu contoh aja anak Banyuwangi yang punya talent dan kamu-kamu yang nanti punya talent nggak usah khawatir. Kita akan terus pantau dan kita bisa suatu saat kamu bisa kita kirim untuk mewakili Banyuwangi ke ajang internasional. Ya, mungkin Intan ya selanjutnya bisa ya. Ya, boleh. Ya. Sebelum Intan tidak bercahaya kembali. Oke. Olive, waktu perjalanan kamu ke Myanmar, ini pernah denger nih ya, kamu cuma berdua sama teman ini kamu. Miss Tourism and Culture. Miss Tourism and Culture. Kamu cuma berdua sama teman kamu. Ini ceritanya gimana? Kok hanya berdua gitu loh. Itu sebenarnya mau sama mama, cuman mama kan takut naik pesawat. Sama papa juga, papa takut juga. Udah wes mending ngurusin pekerjaan aja kamu. Antara dua sih sebetulnya, antara takut sama ngirit. Iya. Iya, benar. Ya. Semua bertiga ya. Iya, karena saat itu Olive juga pamitan ke kantor Dispar gitu loh. Kantor Dispar kita kasih support, kita promosi, kita juga melepas Olive dengan doa dan keyakinan bahwa dengan kemampuan, ibaratnya Olive ini kan sudah ya sebelumnya ditempa lah dengan berbagai macam tadi mental, terus kita kirim ke Spanyol, kita kirim kemana. Ya ini mentalnya tumbuh, istilah talentnya juga nampak ya. Nah ini menjadi modal dan salah satunya ya berdua tadi disampaikan. Iya. Jadi emang awalnya ya kayak unggah-ungguh ya pamit dulu ke Dispar, kan ini kan mewakili pariwisata dan budaya, makanya Olive pamit dulu ke Pak Bram, ke Dinas Pariwisata buat doa bersama gitu. Dan itu berangkat cuma berdua sama teman Olive namanya Sota. Itu ada anaknya di sini. Ya, halo sama Sota. Itu sebenarnya sedih Pak karena sampai sana itu ternyata mereka itu banyak bawa kru gitu Pak, sudah ada yang bawa sponsor sponsor. Bawa itu sponsor baju juga mereka bawa Pak, sama make up sendiri. Dia ternyata mereka tuh bawa kayak dari Malaysia, terus Filipina ternyata bawa make up artis dari sana juga. Sedangkan Olive nyanggul sendiri, terus make up sendiri. Terus juga Sota tuh dikira make up artisnya Olive, padahal bukan. Terus Sota bilang, terus fungsinya Sota ke sana itu apa? Nemenin Olive sama bawain kotak-kotak. Ini kita break dulu ya sementara. Ini makin menarik ya Mas Bruno. Jadi kita lanjut lagi setelah ini. Kita akan bahas dulu Sota tadi ya. Kita bahas Sota ini fungsinya apa gitu ya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay on our road. Terima kasih teman-teman masih ada di Room of Journey. Teman-teman mengingatkan kembali ya untuk yang ingin berkomentar, yang ingin tanya, yang terbaik nanti akan dipilih oleh admin kami, akan mendapatkan giveaway kalau yang terbaik ya. Lanjut, tadi kita bahasin Sota. Tadi Sota ini fungsinya apa sih sebenarnya? Ya, ini gimana nih? Olive tuh kenal sama Sota kan kayak udah deket gitu, makanya ya sebagai support system juga sih buat nyemangatin Olive sama bantu-bantu bawa tas gitu ya. Asisten lah ya. Soalnya Olive bawa kostum kan Pak, ada nasional kostum itu temanya Putri Si Tanjung, Olive bawanya. Oh jadi ada national dress code-nya harus membawa nasional masing-masing negaranya. Dari dan Olive memilih baju itu
temanya Putri Setanjung. Ya. Jadi bajunya tentang Putri Setanjung. Iya, itu ada sumurnya gitu. Jadi bawa sumur, Pak, makanya berat kan harus bawa sota. Jadi bajunya itu didesain betul-betul semacam cerita rakyat yang ada di Banyuwangi. Yang ada di Banyuwangi. Jadi ada sumurnya. Ya, mungkin bisa ceritain tentang kostum tadi, Mbak? Ya bajunya apa ya, kayak ada air mengalir gitu di roknya, terus ada sumur kan, kayak kisahnya kan sekarang emang ada sumurnya gitu kan pada mata airnya. Jadi Olive juga ngangkat dari sekarang emang ada sumurnya, terus air mengalir, terus dari apa rambutnya, terus dia sukanya melati, dia nggak suka sama warna merah karena itu kan dia meninggalnya kan karena dibunuh sama suaminya, jadi dia nggak suka sama darah gitu, makanya pakai melati gitu Pak. Dan sebelum itu juga Olive izin juga ke mana, ke mata airnya di sumurnya itu Setanjung biar aman gitulah, takutnya apa, biar auranya juga keluar. Yang desain siapa? Yang desain itu Kak Galang sama temannya dari JF. Oh, dari teman-teman JF ya. Kak Galang. Galangnya dari PSC. Dari Banyuwangi. Banyuwanginya, karena kebanyakan sumurnya itu kan juga susah gitu kan, banyak harus apa gotong royong gitulah Pak maksudnya. Iya, jadi gini netizen, teman-teman di Room of Journey, cerita tentang Sri Tanjung. Tadi Olive memilih baju Sri Tanjung, ya. Dulu pernah sih kita mengangkat tema BIC, ya Sri Tanjung Sidopekso. Juga ada kejadian-kejadian unik. Percaya tidak percaya bahwa nenek moyang kita Sri Tanjung ini betul-betul secara apa ya? Ada di sekitar kita. Dan mungkin ada nggak Mbak Olive? Ini saya ingin cerita ke Mbak Olive. Dulu BIC itu juga banyak yang teriak-teriak tentang Sri Tanjung Sidopekso. Mbak Olive ini membawakan baju Sri Tanjung. Itu ada nggak kira-kira? Ada sih Pak, waktu saya itu nyoba baju pertama, fitting pertama. Oh, fitting pertama ya? Itu di rumahnya teman saya, udah nyoba semuanya, terus nggak tahu kayak sekeliputan bau melati, terus gelas pecah sendiri Pak. Udah, aduh kenapa ini, ada yang salah mungkin atau apanya gitu. Makanya teman-teman juga sebelum bikin kostum itu juga kan kesini juga kan, ya, minta ke Pak Ekanu, ya, penjelasan bagaimana sih sosoknya Sri Tanjung ini biar nggak salah, takutnya malah nanti kenapa-kenapa gitu. Soalnya, aduh kenapa ini, akhirnya kita. Jadi kejadian-kejadian aneh-aneh itu muncul ya? Iya, terus waktu photoshoot juga, padahal Olive nggak nangis, cuman waktu di foto itu kayak sedih mukanya Olive. Padahal Olive nggak sedih, cuman padahal nggak sedih. Olive ngaca lagi tuh apa alisnya apa cuman di foto ya Olive sedih kayak sedih gitu Pak. Kan emang ceritanya sedih. Kenapa? Terus Olive tak minum lagi air dari sumur itu, Bismillahirrahmanirrahim, pamit gitu. Jadi kayak itu berarti percaya gitu. Nenek moyang kita mau masuk ke raganya Olive. Iya, waktu itu juga Olive mau pingsan juga Pak, waktu photoshoot yang mau ke internasionalnya itu. Saya sih percaya nggak percaya pada saat Olive pertama kali ke Dispar, pamitan, saya tuh punya feeling bahwa Olive akan mendapatkan juara. Feeling, ya. Feeling, karena Olive ini juga selama di luar negeri juga sering kirim-kirim berita ke kita. Saya juga tanya, jangan lupa berdoa. Kita pun di sini juga support terus kan gitu, Liv ya. Iya Pak. Nah, support terus. Nah, bisa nggak diceritakan dari kostum tadi, desainer setelah berangkat, ada tim yang bawain bajunya tadi ya, Susurta itu ya, nah, itu ya. Jadi emang terus perjalanan berdua, di sana apa yang dikerjain di sana? Di sana kan udah berjalan berdua tuh kayak, aduh ini menang nggak ya, sampai sana ternyata anaknya tinggi-tinggi, cantik-cantik, mulus-mulus. Pas Olive itu juga akhirnya stres, mikir banget, minder. Olive jerawatan Pak semuka gitu, jadi sini besar-besar, aduh Sota, selama di sana gitu ya. Sota gimana? Sota gimana ya Sota? Enggak wes, ayo apa? Bisa nangis bareng sama Sota. Terus Olive mau nari, di sana juga ada presentasi kan Pak. Itu Olive juga nari gandrung. Itu sebelum nari Olive juga presentasi nyeritain gimana sih filosofinya gandrung ini apa. Olive juga presentasi. Akhirnya waktu itu Olive masuk 5 besar, tapi belum pengumuman kalau menang. Aduh, kok ini masuk 5 besar tuh satu nasional kostum. Aduh, ini masuk 5 besar lagi. Soalnya biasanya kalau di Indonesia udah masuk satu kategori menang, udah nggak mungkin menang juara 1 gitu. Ini dua-duanya masuk semua. Dua-duanya Olive nasional kostum sama nari gandrung tuh masuk 5 besar. Aduh, ini pasti gak menang ini wes Sota. Aduh, enggak wes tahu bisa minder lagi. Itu makein baju gandrung kan juga nggak bisa sendirian. Jadi Sota juga bantuin makein Olive. Terus baju Sri Tanjung itu kan susah. Itu Olive juga dibantu sama Sota dengan kebingungan, dengan keringetan. Aduh, Sota gimana nih Sota dengan drama-dramanya. Ya, Sota ya saksinya Olive waktu Olive lomba di sana, nangis bareng, seneng bareng gitu. Minder juga Sota yang nguatin Olive bisa-bisa. Waktu Olive menang pun yang megang bendera Indonesia cuma satu orang, Sota yang gini-gini tuh ada videonya. Ya cuman Sota aja Pak yang itu saya juga sempat nerima videonya itu. Jadi
nasional kostumnya masuk 5 besar. Setelah itu juga culture penari ya. Artnya, art untuk menari karena setiap peserta di sana itu juga menampilkan menari daerahnya atau negaranya. Ya. Dan menarikan gandrung. Jadi gandrung dan Sri Tanjung membawa pesona bagi Banyuwangi ke pentas dunia. Itu yang catatan yang bisa saya ambil. Nah, setelah itu pengumuman the next-nya. Iya, pengumuman itu Olive juga champion. Dapatnya tuh banyak banget award gitu Pak dari sponsor, nggak tahu ternyata suka sama fotonya Olive, dapat lagi sponsor shampoo gitu, jadi dapat photoshoot juga, terus banyak sponsornya ya. Terus narinya tuh Olive juara 1, nasional kostumnya juga juara, terus dapat juara best body, padahal Olive makannya banyak ya Pak, nggak tahu padahal masih banyak banget yang gitu ya. Bagus. Mungkin saat itu kalau ngajak Intan mungkin bisa. Iya, dapat best body ya, Intan ya. Iya. Bodinya Innova. Jadi waktu winner itu juga nggak, aduh nih siapa nih? Soalnya Filipina itu paling cantik, maksud saya tuh aduh cantik anaknya, juga bahasa Inggrisnya casciscus, dia juga sering ikut lomba internasional. Jadi cuman Olive aja sih di sana menurutnya Olive yang pengalamannya kurang minim. Soalnya mereka semua udah pengalaman ikut lomba-lomba internasional kayak miss-missan yang lain gitu, udah berapa kali, cuman Olive yang baru sekali. Aduh gimana? Hanya Olive aja tidak pernah ikut miss, tapi dia sering dibawa pohon kismis, jadi kekuatannya udah luar biasa saya pikir lebih ya mendapatkan. Olive sampai Miss Tourism ini pun Olive dapat ini ya, dapat championnya. Pernah nggak sih Liv selama Olive udah berapa tahun ya di modelingnya? Dari sekian tahun ya Liv ya, dari sekian tahun, saking lamanya dari sekian tahun, pernah nggak sih Olive itu ikut lomba tapi nggak menang? Pernah. Terus rasanya Olive nih gimana? Kadang kan ada yang malu gitu ya, karena kan ini kalau Olive gimana nih? Mungkin bisa motivasi teman-teman yang ada di rumah. Ikut lomba di situ Bondo, Olive ikut lomba. Itu nggak menang sama sekali, padahal Olive itu kan jadi kayak ada 10 besar, 5 besar. Nah 10 besar itu Olive dipanggil pertama sendiri, terakhir sendiri itu biasanya kan nomor 1 ya Pak ya, terakhir sendiri. Oh ini pasti menang gitu. Itu bajunya itu Olive juga Maman jahitin satu-satu gitu Pak, monte-montenya ini pasti wes bagus. Soalnya setelah pengalamannya Olive yakin Olive bisa gitu, saya di Bondowoso mesti gak dapat juara 1, 2. Nah itu nggak tahu yang menang itu malah pose-posenya tuh yang aneh-aneh, apa emang kategorinya di sana itu seperti itu sukanya ya Pak ya, jadi yang agak-agak alay gitu, kakinya diangkat, kakinya diangkat, sedangkan guru saya yang ngajarin ya itu yang interviewnya nggak masuk ya, usah ngangkat-ngangkat kaki, ngapain kamu ngangkat-ngangkat kaki, jadi posenya tuh kakinya diangkat gini. Emang jadi orang-orang penonton aja waktu saya kalah itu aneh ya? Nggak kalah sih, cuman harapan 3. Maksudnya mungkin nggak juara 1 atau 2 kayak biasanya. Itu harapan 3 sih orang, loh kok iku gitu orang-orang. Akhirnya Olive pialanya itu Olive kasih ke mas-mas, dia itu yang menurut Olive dia layak gitu dapat piala gitu. Ada mas-mas dia ganteng orangnya, ya layaknya model laki gitu Pak, tak kasih Mas, sampean ini Mas yang harus dapat piala nih. PNS gak apa-apa, Olive bilang gitu. Dia malah nggak dapat sebenarnya. Nggak dapat, sebenarnya dia malah lebih bagus dari model laki yang menang Pak. Berarti bernasib sama dengan Olive lah sebetulnya. Tapi ini ya dengan ininya sukarela ya kasarannya ya. Wes main aja, aku nak turun, Olive turun, akhirnya Olive turun pulang udah. Terus nih nangis cuman ya. Olive sama orang-orang nangis ya, sama orang-orang yang penonton tuh, sebenarnya kamu yang menang sebenarnya. Olive gitu udah menahan nangis ya, tapi down, terus nanti ikut lomba lagi ya dipupuk lagi sama mama sama papa, udah nggak mungkin percaya kalau bisa gitu. Ngomongin modelingnya ya Liv ya, setelah ini Olive ada rencana lain nggak? Karena kan ini kan ada kan orang ya Mas program ya obsesi udah cukup. Olive ada nggak obsesi lagi masih mau di dunia inilah permodelingan? Kalau model sih Olive kayak rasa sudah pada di puncak ya. Iya, udah wes. Internasional udah didapat. Sudah didapat, jadi alhamdulillah udah dulu mungkin mau coba yang lain. Waktunya gitu. Kayak mau jalanin usaha gitu ya. Untuk jualan. Ini yang kita tunggu nih. Ngomongin usaha nih, dengar nih, katanya ada yang
kriuk ada keripik cidas nah, ya. Gitu ya. Tapi teman-teman kita break dulu. Ya. Kita setelah ini akan bahas yang kriuk-kriuk itu tadi ya kata Mas Bugum ya. Teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap di Room of Journey. Halo teman-teman, terima kasih masih stay tune di Room of Journey bersama saya Tara Matega dan partner saya Mas Bro. Ngomong-ngomong yang kata Mas Bro tadi kriuk-kriuk ini, gimana Mas Bro? Iya, saya denger nih gitu. Bukannya denger, saya juga pernah nyoba ya. Yang keripik pedesnya itu. Gimana sih kok dari modeling tahu-tahu Jualan keripik? Jualan keripik. Ini nyambung nggak dengan ini? Atau mungkin ini tantangan baru di dunia yang berbeda? Atau mungkin ini justru menjadi peluang ke depan bisnis yang mau dijalani ditekuni oleh Olive? Ya. Itu sebenarnya usaha dari orang tua. Awalnya orang tua. Karena papa kan. Nggak, jangan ngomong orang tua dulu deh. Inspirasinya nih, tahu-tahu orang tuanya mau keripik itu gimana? Itu kan papa mau pensiun dari polisi militer tuh bingung nih timbang nganggur di rumah ngapain enaknya. Mama juga pinter masak, akhirnya nyoba-nyoba lihat-lihat di YouTube juga gimana caranya, terus nyoba-nyoba dipraktekkan di rumah dari sekilo pakai tangan motong tuh masih pakai manual semuanya. Terus oh ini gak enak, nanti coba lagi. Jadi meskipun gak enak ya udah berarti kita buat lagi kayak gitu. Karena gak enak dimakan sendiri ya. Enak-enak belum dijual, kalau pada belum dijual kita sendiri. Ayo makan gitu. Jangan dikasih ke karyawan-karyawan. Kenapa dulu gak dikasih bintang? Dia kan lagi masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan iya. Terima-terima aja ya. Iya, terima. Apalagi gratisan. Suka ya. Iya. Gimana? Terus setelah itu? Habis gitu udah nemu resepnya yang enak, baru bikin cuman sekilo. Dulu dapat 1 bal isinya 20 pak, itu udah seneng, jadi foto-foto sama mama dimasukkan ke Facebook. Olive juga jualannya itu ke sekolahan, nawarin biar teman-teman kenal juga. Olive nawarin ke kelas-kelas gitu, keliling sama temannya Olive namanya Ardi, karena Olive itu anaknya bingungan. Olive yang ngasih keripik, Ardi yang uangnya gitu, karena dia pinter ngitung. Jadi dia, ayo keliling di Olive bawa kresek hitam. Rek, kau nak saya pengen keripik pedes-pedes, Olive gitu. Kau nak saya pengen keripik pedes-pedes, ya mau. Jadi Olive keliling dari ke kelas 1, Olive pas 2 SMA. Jadi ke kelas 1 ke adik kelas, ke kakak kelas. Itu pun ya dibully sama, ada salah satu temen model sama neneknya dibully oleh, kamu nih cantik, itu di depan umum gitu Pak, ngomongnya di Dispat ini waktu gladi bersih, kamu nih cantik, model, tapi kok mau ya disuruh jual keripik sama Mai gitu. Olive bilang, nggak apa-apa, Olive itu jual kayak gitu tuh loh, usahanya mamanya Olive sendiri, usahanya keluarganya Olive itu loh halal, ngapain kita malu, tak gituin sama Olive. Terus dia bilang, dia diem. Sebenarnya kayak gitu itu kan nggak usah dibilang, nggak usah diomongkan gitu kan, pribadi sendiri kan, haknya dia untuk jualan apa, haknya dia untuk jualan apa gitu, dan nggak usah dituturkan di depan umum. Waktu itu juga kemasannya masih jelek, masih jadul, masih menarik kok. Jadul. Olive ngenalin kekurangan menarik satu, Intan paling beli dulu kan ya. Waktu itu harganya bisa 1.000 kali ya. Olive itu 1.000. Jadi tak kasih habis dapat uang, Olive makan sama Ardi tak kasih uang beli nasi bungkus di kantin gitu. Jadi hatinya tuh tak buat beli makanan gitu Pak sama Olive. Sampai sekarang tak jalanin, sekarang malah bikin kemasan yang lebih bagus, lebih besar gitu, biar dikirim-kirim itu juga enak. Sekarang sudah merambah ke Banyuwangi saja atau sudah keluar? Alhamdulillah udah ke Bali, Jember gitu. Udah sampai kayak kemarin tuh dia maksa beli dari Merauke. Saya bilang ongkirnya mahal Mas, saya bilang gitu. Enggak apa-apa Mbak, saya udah pengen banget. Soalnya waktu saya jalan-jalan ke Banyuwangi, saya nyobain keripiknya Mbak gitu. Sekarang saya mau ini, istri saya pengen, jadi ongkirnya sama keripiknya mahal. Istrinya hamil apa karena apa? Ngidem kayaknya Mas. Saya pikir karena memang mau dijual kembali gitu. Kalau orang Padang itu yang dijual lagi, orang Padang sama Kalimantan. Cuman emang dia kalah sama ongkirnya, jadi ongkirnya mahal, jadi mungkin mereka ngejualnya dengan 20.000 atau 15.000. Kalau dijualnya 10.000. Kalau di Bali 12.000. Karena mereka ngitungnya juga dari ongkirnya tuh kan, pas 1 kilo berapa kenanya. Ya, oke. Ini dari Miss Tourism and Culture berubah ke keripik. Nah, sekarang yang ingin kita gali lebih dalam adalah teman-teman netizen, gimana caranya Olive tadi. Kita akan belajar, salah satu yang ingin kita pelajari dari Mbak Olive adalah bagaimana dia betul-betul memahami konsep pasar.
konsep pasar yang saya maksud adalah dari yang pertama jadul, manual, sekarang merubah ke online. Nah, bisa nggak dijelasin apakah media sosial itu sangat membantu pada sisi pemasaran? Sangat membantu kalau menurut saya, karena banyak juga kan teman-teman selebgram, teman-teman saya yang bantuin promosi dari media-media di Instagram, nggak tahu dari Twitter gitu. Ngomong-ngomong followernya Mbak Olive berapa? Lupa saya Pak. Coba dilihat dulu. 35,1. 35,1. Catat yang belum follow Instagramnya Mbak Olive adalah Olivia Gunawan 9. Olivia ya di bawah ya nanti ya. Olivia Gunawan 9. Dan jangan lupa follow Instagramnya juga _. Ya, saya juga informatika _ Jadi kayak promo-promo ini ya. Iya. Ini triple gila. Iya. Tiga partner. Mbak Olive selain dibully, motivasinya Olive tadi apa? Keripik tadi udah tanya belum Intan ya? Belum. Motivasi kenapa kok mau jual keripik selain akhirnya mengambil keputusan keripik ini menjadi senjata baru ya untuk mungkin next masa depan Olive atau fokus atau enggak ini hanya sampingan gue aja nih. Kalau Olive pokoknya fokus dan ini mau benar-benar Olive jalanin sampai mungkin terus besar gitu. Pokoknya Olive nggak mau sampai keripik ini diambil sama orang lain gitu, karena banyak banget dari keluarganya mama juga pengen buka cabangnya cuman Olive aduh mah nggak usah dulu deh, mending Olive, kalau enggak kakaknya Olive aja ngambil alih gitu. Saya pengen banget kayak dari Bali tuh pengen buka cabang di Bali atau apa, kayaknya Olive takut nanti malah ada apa-apa, kayak mending aku aja yang buat, malah tak bikinin apa kemasan-kemasan yang baru apa trendy yang kekinian kayak varian-varian kayak ini kayak keripik kaca gitu. Soalnya sekarang lihat dari konsumennya juga lagi marak-maraknya apa keripik kaca gitu family, kan kita kan juga harus melihat ke konsumennya juga maunya yang apa gitu. Jadi biar nggak bosen gitu, jadi tetap keluarin varian-varian baru. Tipsnya apa kira-kira pada netizen bahwa kamu buka usaha, yang pertama adalah keberanian memulai. Jadi Olive meskipun dia sudah menapak pada karir yang luar biasa, menurut saya Miss Tourism and Culture tingkat dunia loh ya. Jualan keripik loh ya. Jualan keripik apa sih? Berapa sih keripik? Tapi karena tadi itu fokus, ya kan, melihat sesuatu dia mau memulai. Nah, kamu yang mungkin nggak punya kerjaan, yang kepingin jadi yang awalnya gengsi, aduh aku ngapain jualan keripik? Hal yang kecil loh, jualan keripik mungkin bisa kamu marning kek, apa kek gitu ya. Atau potensi banyak yang belum digali, kamu bisa gali. Jualan online sekarang udah. Dan online jadi senjata baru, tadi Mbak Olive cerita. Dari 35K-nya dia sudah sangat layak untuk jadi salah satu oleh-oleh dari Banyuwangi ya. Brand. Nanti ke depan mungkin bisa jadi brand. Kak Olive ini ada dari netizen di @iwan_budi_wahyono Budi Wahyono 18. Coba Olive suruh bicara bahasa asing dong, bahasa Osing dong, sorry, minus nih matanya. Sebenarnya Mama Olive itu orang Bali, Papa Olive orang Bandung, cuman udah 25 tahun di sini. Jadi kalau ngomong Banyuwangi asli ya. Jadi ini restoran Indo. Teteh ya jadi Indo. Sama G Olive, Teteh Olive. Tapi keluarnya Osing. Mbok Olive. Kalau ini terus ngomong bahasa Osing itu sih kau. Aju lebih. Yang ketiga iki Pak. Jadi Olive masih ini ya, nggak gengsi ya buat bicara bahasa. Malah Olive sukaan ngomong bahasa Jawa campur Osing gini ya malah nyaman. Kalau di rumah. Iya di rumah. Coba gimana? Nah, coba netizen tadi kalau di Kediri itu diwajibkan bahasa Inggris. Tapi kalau di rumah dia mewajibkan bahasa Osing dengan bahasa Jawa. Saya mama Kediri juga nggak tahu kan artinya apa, papa juga kan orang Bandung juga nggak tahu nih apa artinya gitu. Jadi ya bahasa Jawa campur gitu. Akhirnya mereka juga bisa. Di none ngomongnya biasa Osing. Bahasa Osing. Usingnya. Usingan. Ambil konco-konco ya. Jelas ya Osing ya. Ya rada jelas gitu. Iya. Bisa ya. Ya teman-teman, jadi meskipun kamu Riko kabeh wis bisa napak prestasi yang luar biasa ning dunia, Olive iki wis juara dunia Miss and Culture Tourism,
tapi hilangkan budaya. Dan jangan malu kalau dibilang medok. Oh, mau Jawa medok. Iya, Olive karena lebih medok. Saya medok malah Pak, karena mama saya, papa saya enggak medok, cuma saya aja yang medok. Cici kakak saya itu ya. Itu karena kebanggaan, karena adab yang kita atau budaya karena kita sudah kebiasaan. Jawa itu menurut saya udah nomor 1 dan tata kromonya, terus budayanya Jawa ini lebih banyak dari pulau-pulau lain menurut saya, karena saya orang Jawa, jadi saya ini cinta banget sama Jawa. Mesti di Pare saya, ayo kali Jawa ini hilang nase, ayo tak jangan ngomong bahasa Jawa gitu. Ayo jok medok. Yos, iki aku kepingin ngomong ser aja ngomong ser ya. Padahal tuh mister jadi masa yos ini aku ser gak iso ngomong bahasa Indonesia. Pasti ada nyempil gitu pas satu-satu bahasa Jawa gitu. Yo iku wes gitu kayak mas bahasa Indonesia tapi tetap aja ada yang nyempil satu bahasa Jawa. Iya. Jadi susah Nggak ala-ala ini ya kalau anak-anak kan biasanya udah saya tuh waktu audisi sampai diginiin udah jangan malu kamu bahasanya medok, kita orang Jawa, jangan jadi orang Jawa yang ke Jakartaan digituin. Jadi itu tadi apa Mas Maulana. Iya. Pertama sudah kita jawab Pak Olive mau bisa ngomong usinya ya. Mungkin Mas Brobra mau ini bekerja sama untuk mau jualan di tes juga, mungkin mau jualan itu tadi. Ya saya kira begini, saya bangga anak muda-muda Banyuwangi yang tidak sekedar kita kan kadang gini, anak muda itu kadang cenderungnya ingin ke kantor. Iya, kantor, seragaman, pakai pegawai negeri, ASEAN. Saya ini kebetulan sekarang menjabat sebagai kepala dinas, ya kan, entertain. Tapi saya mengajarkan pada staf saya juga, anak saya dua-duanya tidak boleh pakai jadi PNS. Anak saya semua saya jadiin entertain, buka usaha, bisnis. Kenapa? Kita bisa memilih semuanya. Tadi baru cerita, bisa dari rumah. Semua kok dengan adanya media sosial ini semua bisa terbuka. Jadi Riko KB netizen hang make kangelan golek penggawean. Bukan masalah Riko itu kangelan golek penggawean, tapi tidak kemauan untuk membuka diri. Padahal potensi di dalam kita ini semua ada. Keberanian yang paling utama adalah memulai, berani memulai. Salah yang nomor 2, Mbak Olive tadi cerita kerepek dari yang jadul harga 1.000 dirasakan tidak enak. Yang penting berangkat dulu. Bikin dulu, jadi dulu, nanti urusan berikutnya. Jadi dulu, itulah keberanian seorang entertain. Jadi rakyat Banyuwangi, Riko KB, Lari Nom, yang karya jari ini milenial, berangkat dulu, tekad dulu, jalani dulu. Semua bisa jadi jika Anda berani memulai. Itu saya kira yang bisa saya ambil pelajaran dari Pak Olive. Iya kan? Iya tadi, dari jatuh bangun sampai pada puncak, kembali ke keripik. Sebelum kesini saya juga packing pesanan Pak tadi. Packing, jualan sendiri ke sekolah-sekolah, dibawa kemana-mana tidak malu. Saya ini Miss Tourism, tapi saya tetap jualan keripik. Iya. Ya. Olive, pesan untuk teman-teman di rumah? Ya, utamanya yang lagi juga mungkin masa COVID ini, dari kamu-kamu yang untuk anak milenial. Buat teman-teman tetap jaga kesehatan, terus kalau bisa stay at home dulu, jangan nongkrong-nongkrong dulu, dikurangi dulu nongkrong-nongkrongnya. Mungkin kita bisa belanja take away, bawa pulang, atau sekarang kan udah ada aplikasi kayak Gojek, mending kayak gitu aja daripada kita keluar rumah malah nanti ketularan dari orang lain, malah kita pulang nularin ke keluarga gitu, malah nanti membesar kan, jadi semuanya repot. Jadi mending kita di rumah aja. Dan buat teman-teman juga jangan takut untuk memulai hal baru. Buat keluar dari zona nyaman kita, jangan pernah takut buat merubah mindset kita. Dan stay at home aja bisa usaha di rumah. Iya, kita bisa buka usaha, mungkin jualan apa, dipromosikan di Instagram, nanti mungkin di tag ke atau dibantu di endorse oleh Mbak Olive. Bisa ya. Tadi apa Instagramnya Pak? Olivia Gunawan 9. Tapi harus follow dulu, baru endorse. _Bramuda. Ya, sering banget ada juga yang Romantika underscore ya. Sering banget teman-teman juga ngirimin makanan gitu pas membantu promosi. Iya, saya kira nggak ada masalah. Mungkin bagi Olive itu tidak sekedar berbicara uang, tetapi dengan membantu orang itu sedekah yang bisa kita berikan. Sedekah itu banyak, bukan sedekah uang aja, sedekah ilmu, sedekah tenaga, itu bagian dari. Sedekah free endorse mungkin. Ya itu bagian saya, itu bagian dari. Enggak usah bayar, apa. Yang penting follow dulu. Follow dulu. Bisa komunikasi langsung nanti di bawah ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk nonton kita bertiga di obrolan yang sangat hangat ya. Sangat hangat. Jangan lupa. Iya, jangan lupa setiap hari Rabu jam 15.30 stay tune terus di Room of Journey
karena kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi. Salah satunya adalah Olivia. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa follow Banyuwangi_tourism, Banyuwangi Kuliner, dan jangan lupa subscribe channel Banyuwangi Tourism. Jangan lupa juga follow Instagram Intarrohmatika_ dan M_Bramuda serta Olivia Gunawan 9. Ya, terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.